Sebenarnya gue nggak mau disebut seniman sih, lebih suka orang yang berkecimpung di dalam dunia kesenian aja sih sebenarnya gitu sih. Soalnya kalau dibilang seniman gitu kan harus mempunyai karya yang identik dengan dirinya sendiri gitu kan ya. Nah gue kan belum menemui itu kan, gue masih kayak proses menemukan jati diri gue sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia kesenian kayak gitu sih. Nggak ada sih, karena apa ya, berkesenian itu kan mempersoalkan tentang bersenang-senang ya, dan mengekspresikan apa yang kita mau gitu, apa yang udah kita observasi. Nah selama masa observasi itu kita bisa membuat suatu karya dalam bentuk apa yang telah kita observasi tersebut. Jadi ya nggak ada kepikiran mau jadi seniman mau enggak sih, jadi kayak gitu aja, jadi lurus aja gitu kayak air ya. Ya gitu. Nah, menurut abang sendiri, apakah menjadi seorang seniman itu mudah? Tentunya sulit sih, karena ya namanya apalagi kalau kita menginginkan suatu karya kan harus mempunyai apa sih namanya, level intensitas dalam memilah karya gitu kan. Terus kan di orang-orang juga kan banyak yang bisa gambar gitu kan, bikin karya juga banyak. Jadi misalkan kalau kita dibilang sulit atau enggaknya, ya sulit sih pasti. Tapi intinya kalau dalam berkesenian itu ada 3 cara sih. Yang pertama adalah meniru, menginovasi, dan yang terakhir yaitu mencipta. Sudah beberapa karya yang diciptakan. Kalau karya yang benar-benar serius mungkin cuma beberapa, tapi kalau yang buat sketch banyak. Alhamdulillah udah pernah pameran sekali. Pengen sombong aja sih gua. Kan karya seni lukisan abang nih sangat realistis ya. Perlu latihan berapa lama hingga abang nih bisa melukis sekarang ini? Gua mulai suka gambar dari SMP. Waktu itu gue pesantren, punya kayak circle anak-anak gambar semua. Nah di situ gue mulai suka sih sama ngelukis gitu. Adapun untuk proses ya karena observasi tersebut sih, kita sering baca, sering melihat suasana sekitar gitu kan, itu kan membuat kita menambah wawasan tentang dunia kesenian kayak gitu sih. Ada nggak tokoh yang dijadikan panutan dalam bidang seni lukis ini? Nah gue walaupun kalau berkarya itu lebih kayak ke gambar-gambar realis, surrealis, tapi salah satu tokoh seniman yang gue suka itu Banksy. Ada yang tahu Banksy nggak? Ada lah pokoknya, vandalis dunia, keren banget itu orang. Ceritain dong sedikit pengalaman abang nih yang paling besar dari project yang pernah kerjain. Oh iya tuh pas awal-awal gua gambar itu pas masih SMP. Lu bayangin SMP kelas 2 gitu, yang belum tahu apa-apa gitu, cuma ikut-ikutan gambar, bisa bikin mural seaula gitu kan. Gila lu, keren banget gak sih? Itu project paling menurut gua apa sih namanya, paling bermakna lah, paling bermakna dalam hidup. Asik. Kan nggak jarang ya sebuah lukisan bisa dihargai dengan harga yang gitu. Pendapat abang mengenai hal ini? Nah karya ini kan yang yang menikmatinya kan rata-rata kalangan elit ya, khususnya kayak karya-karya seni rupa, maka ada yang beli beberapa harga dengan mahal. Nah menurut gua kalau di luar negeri itu, gua pernah baca sebuah artikel sih, kalau di luar negeri itu dijadiin kayak hal yang bikin kita melipat gandakan uang. Jadi gua ngambil salah satu contoh. Dulu pernah ada gambar yang bukan gambar sih, cuma kayak pisang. Lu tau pisang kan, terus ditempelin nama solatif. Nah itu tuh kayak ya gitulah pokoknya. Nah, bagaimana proses yang dilewatin jika melukis mulai dari persiapan sampai selesai? Pastinya yang pertama kita harus bikin konsep sih, bikin konsep, bikin narasi apa yang mau kita tuangkan ke dalam sebuah kanvas. Medianya bebas ya, mau kanvas, mau tembok, mau kertas, tapi kita harus memiliki konsep dulu gitu. Kalau nggak ada konsep
ya pasti bakal karya juga pasti bakal ngawang-ngawang nggak jelas. Abang nih bagaimana cara baik untuk latihan menggambar itu sendiri? Cara terbaik untuk menggambar itu tergantung orangnya masing-masing ya, tapi kalau gua sering-sering ngobrol sama orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kesenian juga, sering ngobrol, sering ngeliatin orang gambar, kok nggak nonton-nonton film tentang seperti itulah, kayak gitu sih. Kira-kira sekarang udah kepikiran lagi nggak buat langkah selanjutnya? Kalau sekarang gua mau pulang dulu nih. Buat langkah selanjutnya mungkin ya mencari jati diri gue, sebenarnya gue nyamannya di mana sih, gambar apa gitu kan. Terakhir nih, kasih saran dong buat orang yang baru mulai atau buat seniman-seniman pemula yang mau melakukan ini. Intinya sih harus sering-sering ngobrol sama orang-orang yang berkesenian, sering-sering baca buku, sering-sering nonton film, sama sering-sering ngulik. Karena anak-anak seni rupa kan rata-rata kan introvert ya, itu nggak menjadikan masalah sih menurut gua, karena emang pada dasarnya orang-orang seni rupa tuh emang kayak gitu. Tapi jangan sampai ketika lu sendiri itu nyalahin diri lu sendiri gitu. Intinya dalam ingin menciptakan karya, lu harus menyiapkan persepsi yang bagus, habis itu menyatukan hati, dan karya itu akan menjadi kayak gitu sih. Terima kasih.